Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, bertemu lagi kita untuk kuliah yang pertama ini. Ya. Menurut saya untuk beberapa peraturan perkuliahan, kontrak kuliah itu sama dengan yang kita bicarakan pada kuliah sebelumnya, mana kuliah budidaya tanaman pangan juga sama dengan ini. Begitu pula dengan visi dan misi sudah kita bicarakan. Saya pikir karena orangnya sama, hanya mengulang saja. Kita lewati saja dengan harapan adik-adik tetap mengingat visi dan misi tujuan dari prodi agroteknologi ini. Nah, kita langsung saja untuk membahas masa perkuliahan. Oh ya, saya ingatkan kembali, peraturan kontrak kuliah kita sama ya, sama semua untuk mata kuliah yang adik-adik ambil dengan Bapak. Nah, kita lanjut saja pada pertemuan pertama ini, yaitu klasifikasi sistem pertanian. Ini buku sudah lama, namun masih relevan untuk saat ini ya. Buku yang ditulis oleh Rutenbach, ini penulis Jerman, ya, yang melakukan penelitian di daerah tropis Afrika, ya, Pak Rutenbach, ya. Judul bukunya adalah Farming System in the Tropic. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ada 3 macam model sistem pertanian daerah tropis ini. Yang pertama adalah sistem pertanian bersifat pengumpul hasil tanaman. Yang kedua adalah sistem pertanian yang bersifat budidaya tanaman. Dan yang ketiga adalah sistem pertanian untuk makanan ternak. Nah, kita bahas satu persatu. Bagaimana dengan sistem pertanian bersifat pengumpul hasil tanaman? Apakah memang relevan sampai sekarang? Baik, ya. Nah, yang dimaksud dengan bersifat pengumpul hasil tanaman itu adalah dia self gathering, ya. Self gathering di mana masyarakat itu mengambil dari alam apa yang mereka butuhkan. Mengambil secukupnya saja apa yang mereka butuhkan. Ya. Nah, ini ada di kita. Contohnya adalah suku anak dalam bagi Jambi. Ya, suku anak dalam di Sorolangun. Suku Talang Mama di daerah sekitar Tebo dan Bungo. Suku Bajau di Tanjung Jabung Barat. Dan beberapa suku-suku yang lain di Indonesia, begitu pula di belahan dunia yang lain. Ya. Nah, mereka ini seperti terputus dengan kebudayaan kita. Ya, yang sudah bisa bercocok tanam dan hidup seperti kehidupan modern, layaknya seperti itu. Namun mereka tidak. Mereka masih hidup tradisional, bersifat mengumpulkan hasil tanaman. Nah, dan itu masih eksis sampai sekarang. Jadi apa yang dikatakan Pak Rutenbach, bahwasanya pertanian tropis itu dibagi menjadi sifat pengumpul hasil tanaman, ternyata memang masih eksis sampai sekarang. Ya. Nah, walaupun ada upaya-upaya pemerintah kita untuk mengumpulkan mereka, meletakkan mereka di satu tempat. Oh ya, kebetulan Bapak ikut kemarin ya di Tebo, itu di mana diresmikan perkumpulan perumahan mereka agar dapat berbaur dengan orang luar, maksud mereka seperti itu. Ya, mereka berkumpulkan. Nah, dibuatkan perumahan. Ya, namun entahlah bagaimana nanti, apakah mereka juga kembali lagi ke dalam, kita belum tahu sih. Namun upaya pemerintah sudah ada, ya, untuk mengubah pola hidup mereka itu dari pengumpul hasil tanaman ke bersifat budidaya tanaman. Oke, jadi kita setuju ya apa yang dikatakan Pak Rutenbach bahwa yang bersifat pengumpul hasil tanaman itu masih ada. Yang kedua adalah bersifat budidaya tanaman. Nah, kalau bersifat budidaya tanaman, maksudnya adalah apapun yang dilakukan oleh orang terhadap sebuah tanaman, suatu tanaman, apakah itu paling tradisional, apakah itu sudah sangat modern, itu dikatakan itu adalah sistem budidaya tanaman. Ya. Artinya ada intervensi yang dilakukan oleh manusia. Ada intervensi yang dilakukan oleh manusia. Yang paling sederhana seperti apa? Oh ya, kita bicarakan sedikit. Ini ada cerita orang Punan, ya, di Semenanjung Malaya, di dataran Sumatera, dan juga di Kalimantan.
ceritanya orang Punan ini sangat suka dengan durian. Ya, sangat suka dengan durian. Waktu durian itu berbuah lebat, itu tidak ada masalah. Tupai makan, kera juga makan, tidak ada masalah. Tapi pada saat durian itu berbuah tidak banyak, dan mereka mulai khawatir kalau tanaman-tanaman buah-buah durian itu akan dimakan tupai dan kera. Jadi bagaimana mereka? Mereka melempar tupai atau kera yang mendekati buah durian mereka itu. Nah, yang dilakukan mereka itu sebenarnya pengendalian hama. Jadi sudah dikatakan sebagai sistem budidaya tanaman. Ya. Oh, yang paling modern sekalipun ada memanen padi dengan combine harvester, sistem budaya dengan pengolahan yang sangat modern, itu sudah ada, sudah banyak sekali. Jadi itu sudah biasa dilakukan orang. Dari yang paling sederhana sampai yang paling modern. Nah, sifat budidaya tanaman ini dibagi dalam beberapa bagian. Ada yang merotasi tanaman, ya, artinya sebidang lahan tidak melulu ditanami dengan tanaman satu macam saja, atau tidak selalu ditanami sepanjang tahun, ya, tidak selalu ditanami sepanjang tahun. Kita lihat yang pertama, ada namanya sistem bera alami. Artinya tanaman itu, lahan itu ditanam pada sebuah musim tanam dan tidak ditanami pada saat di mana musim tidak mendukung untuk budidaya tanaman. Nah, di tropis ini sangat jelas, ya, di tropis ini sangat jelas. Pada saat musim hujan orang menanam. Jelas sekali kan? Pada saat musim hujan orang menanam. Ya. Nah, pada saat musim kemarau orang tidak bisa menanam. Maka dia bera dengan sendirinya. Nah, itu namanya bera secara alami. Ada sengaja orang membiarkan lahan mereka setelah budidaya untuk dimasukkan ternak. Karena pada saat setelah panen, maka rumput-rumput liar akan tumbuh. Karena masih ada kesuburan tanah, sisa tanaman kan? Akan rumput tumbuh dengan bagus, dan situ dilepaskan ternak. Dijadikan padang gembala. Nah, di sini ada memang rumputnya yang ditanam sengaja, ya, itu namanya lay sistem yang diatur. Jadi rumput leguminosa ditanam memang untuk ternak. Ada yang alami saja, yang umumnya dilakukan di daerah kita, di tropis ya. Jadi dibiarkan saja rumput-rumput liar tumbuh, maka ternak dilepaskan untuk makan di situ. Ya, itu rotasi padang gembala. Ada rotasi tegalan, di mana di saham ini sama tadi dengan bera alami ya, di mana orang menanam pada musim hujan dan tidak melakukan penanaman pada saat musim kering. Ada rotasi tanaman tahunan, dan ini memang agak lama ya. Pada satu periode ditanami dengan tanaman karet, setelah 30 tahun mungkin karet tidak ekonomis lagi atau ingin mengganti dengan tanaman baru, maka tanaman itu diganti dengan tanaman lain. Dan ini memang biasa saja terjadi. Hanya saja periodenya cukup panjang ya. Karena umur tanaman kopi, kelapa itu bisa 100 tahun. Karet sebenarnya bagi rakyat itu bisa 70 tahun, tapi sebenarnya umur ekonomisnya 30 tahun. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada intensitas rotasinya. Bagaimana seseorang atau seorang pengusaha tani atau petani itu menanam di lahannya itu. Ya. Apakah mereka menanam lalu panen dan ditinggalkan? Apakah mereka menanam, panen dan menanam kembali, dan seterusnya? Ya. Nah, jumlah pertanaman dalam satu siklus tanam itu dikenal dengan nama intensitas rotasi. Ya. Jumlah pertanaman dilakukan dalam sebuah siklus pertanaman dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun itu namanya intensitas rotasi. Nah, ini dikenal dengan ya siklus atau jumlah tahun lahan ditanami dan tahun bera. Kita lihat, apabila perhitungan R ini kurang dari 33%, maka pertanian tersebut digolongkan sebagai pertanian ladang berpindah. Artinya apa? Dalam 1 tahun musim tanam, katakanlah ada 12 bulan, ternyata mereka hanya menggunakan 4 bulan. Katakanlah menanam padi ladang 5 bulan. Habis menanam padi ladang, mereka pindah. Ya, mereka pindah. Nah, misalnya ini dalam bulan, ya, maka 6/12 atau 5/12. Kalau nilainya kurang dari 33% dikatakan sebagai sistem ladang berpindah. Kalau dia antara 33 sampai 60% dikatakan sistem bera.
Dan kalau dia intensitas bertanamnya lebih dari 60% sebagai pertanian permanen. Nah, jadi yang dikatakan dengan ladang berpindah itu mereka hanya menggunakan bulan yang hanya 1/4 dari semua bulan tanam yang ada. Jadi misalnya hanya 4/12. Nah, kalau dia bisa 6/12, berarti itu juga dikatakan sistem perak, ya, antara 33% sampai 60%. Kalau dia di atas 60%, artinya sudah 2 kali tanam, mereka dikatakan sistem pertanian permanen. Nah, ini dikenal dengan nama intensitas rotasi. Ya. Nah, ada juga yang namanya adalah intensitas penanaman, ya, atau rotasi intensity, rotation intensity, ya, intensitas penanaman. Ini adalah jumlah luas areal yang dipanen dibagi dengan jumlah luas areal yang tersedia. Artinya kalau lahan tersedia 100 hektar atau 1 hektar, maka kalau nilai intensitas penanamannya itu ya lebih daripada 66%, maka dikatakan pertanian permanen. Ya. Jadi semakin tinggi nilai intensitas pertanaman, maka dikatakan pertanian itu semakin permanen. Semakin kecil nilai intensitas pertanaman, maka dikatakan pertanian itu hanya memanfaatkan waktu tanam atau lahan yang tersedia sedikit. Ya. Jadi lahan yang digunakan sedikit. Ya. Lebih banyak areal yang menganggur atau lahan tidur. Ini dikenal dengan cropping intensity index. Ya. Ada contoh pertanamannya nanti akan dibagikan melalui layar yang lain. Ya. Kemudian ada berdasarkan suplai air. Ya, ada 2 macam. Ada irrigated farming. Ya, artinya lahan-lahan itu diairi. Apakah itu dengan irigasi teknis, ya, yang beruntung, ada ataukah irigasi sederhana, ya. Yang penting ada air yang diberikan kepada lahan itu secara mekanis. Namun yang secara alamiah adalah sistem tada hujan atau rainfed farming. Yang perlu kita ketahui adalah sedikit sekali lahan di Indonesia ini yang bersifat irrigated farming. Sedikit sekali. Mengapa? Karena membuat bendungan untuk irigasi itu sulit. Oke, biayanya bisa kita berikan oleh pemerintah. Tetapi kondisi sungai dan alurnya itu tidak cukup untuk menampung air. Sehingga tidak cukup kondisi topografinya atau kondisi bentang alamnya untuk menampung air. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita bisa melihat di Indonesia ini tidak banyak bendungan. Tidak banyak bendungan. Bapak di Jambi ini baru melihat bendungan itu baru 1. Itu ada di Bungong, di Desa Kemang. Itu pun kecil bendungannya. Yang lainnya tidak. Kemudian irigasi Bapak lihat ada di Sri Agung. Irigasi teknis yang lumayan, ya. Artinya memang tidak banyak. Ya, umumnya pertanian itu ya masih bersifat tada hujan atau rainfed farming. Ya, yang mudah-mudahan jumlah bendungan makin banyak, ya, karena itu dijadikan pemerintah sebagai proyek strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan negara kita. Nah, jadi berdasarkan suplai air itu memang ada lahan-lahan yang memang mendapat air terus-menerus atau mendapatkan air pada jadwal tertentu sehingga dia menjadi basah. Ya, lahan itu basah. Lahan basah ini tapi bukan lahan basah karena kondisinya berair sepanjang tahun, bukan. Tapi bisa saja dia basah untuk tahun-tahun tertentu di mana ada musim hujan. Nah, ini dikenal dengan lowland farming, ya, lahan sawah atau lahan basah, lowland farming. Ya, beda dengan lahan basah yang dimaksudkan dengan lahan basah yang ada di daerah-daerah pasang surut, ya. Nah, ini daerah-daerah yang diairi. Nah, lowland farming ini walaupun ada kata-kata lowland, maka tidak berarti dia dataran rendah. Ya, di dataran tinggi pun kalau dia menjadi lahan sawah yang basah pada periode tertentu, dia juga dikatakan lowland farming. Nah, begitu pula untuk lahan darat atau yang kering. Ya, lahan ini dikenal dengan upland farming. Tidak bisa kita katakan oh dataran tinggi saja ada upland farming, tidak. Di dataran rendah pun kalau memang suplai airnya itu pada waktu tertentu saja,
dia dikatakan sebagai upland farming, ya. Nah, berdasarkan pola tanam, ya ada yang pola tanam beruntun dan ada dengan pola tanam sekuensial, ada juga pola tanam yang zigzag, ya, atau pola tanam campur tumpang sari, atau pola tanam dengan rotasi-rotasi tertentu. Kemudian berdasarkan alat pertanian yang digunakan, ada pertanian prateknis yang pertanian seadanya saja, dan pertanian yang teknis, ya, ada yang pertanian modern, ya. Kalau teknis pokoknya menggunakan peralatan, kalau yang modern yang menggunakan alat-alat yang memang menunjang untuk kinerja pertanian itu menjadi lebih baik. Kemudian berdasarkan tingkat komersialisasinya, ada subsisten yang ya hanya digunakan sendiri, komersil, dan part komersil. Namun bisa kita katakan begini, ini lebih cenderung kepada tanaman pangan. Mengapa? Ya kalau tanaman perkebunan mereka tidak menggunakannya sendiri, kan? Mereka menanam karet misalnya 1/4 hektar. Hasilnya kan tentu dijual semua. Mereka tidak makan karet, kan? Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan tingkat komersialisasi itu adalah tanaman pangan, ya. Nah, kemudian berdasarkan teknologinya kita bisa menyebutnya dengan adanya kebun rakyat, ada perkebunan besar, kemudian ada PIR, ya, PIR rakyat dan besar. Nah, dan ini dengan kondisi dan tingkat teknologi yang berbeda-beda. Kalau kebun rakyat, ya kita melihat teknologinya rendah, klon varietasnya adalah klon lokal, ya. Kemudian luas lahannya kecil, ya, secara ekonomi dia lemah dan tidak teratur. Beda lagi dengan pengguna besar, mereka sudah menggunakan klon-klon unggul, bermodal besar dan intensitasnya juga tinggi, sehingga mereka mendapatkan profit yang besar. Nah, ada juga PIR, ya, PIR rakyat dan PIR besar. Yang lebih banyak dilakukan negara kita adalah PIR dengan rakyat, ya. PIR rakyat. Nah, di sini mereka menggunakan varietas unggul, ya, teknologi maju, di mana pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat membudidayakan tanaman itu dengan baik. Nah, perbedaannya ada kebun rakyat dengan kebun besar dengan PIR adalah kalau kebun rakyat mereka bebas menjual kemanapun, namun untuk PIR mereka mendapat kewajiban untuk menyetorkan pada pabrik yang ditunjuk, karena ada biaya yang dicurahkan oleh pemerintah yang harus dibayarkan secara cicilan. Nah, kemudian ada sistem padang gembala, ya, yang penutup, ya, padang gembala. Nah, padang gembala ini mensyaratkan adalah areal yang terbuka, ya, karena untuk gembala ternak itu harus banyak rumput-rumput. Nah, banyak rumput-rumput ini adalah area yang terbuka. Rumput tidak bisa tumbuh dengan baik untuk area-area yang punya tanaman penaung. Jadi kita tidak bisa, jarang sekali melihat padang rumput di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, ya, jarang sekali kita bisa melihat areal padang rumput. Tapi kalau kita di bagian timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya, itu ada padang gembala. Kenapa? Curah hujannya sedikit, sehingga tanaman yang tertinggi itu ada tanaman shrub atau tanaman semak, sehingga rumput-rumput bisa tumbuh dengan leluasa. Nah, ini suatu anugerah juga. Mereka memang tidak cocok untuk tanaman-tanaman evergreen atau tanaman karet lah bagi kita di sini, tanaman kelapa sawit lah atau tanaman buah-buahan lah. Tentu tidak cocok karena curah hujan yang sangat rendah. Namun daerah itu ditumbuhi rumput dengan bagus. Nah, rumput ini sangat baik untuk padang gembala untuk ternak. Jadi semua kondisi daerah itu mungkin tidak baik untuk usaha tani tertentu, tapi baik untuk usaha tanah yang lain. Jadi kita tidak bisa berharap, wah, daerah NTB ya menghasilkan tanaman perkebunan, menghasilkan tanaman pangan, ya tidak bisa. Mereka terbatas dengan curah hujan, tapi mereka dilimpahkan untuk ternak. Nah, di sini dia. Nah, itu bagian mereka. Itu sudah dipilih-pilih oleh Yang Maha Kuasa. Di situ untuk orang membudidayakan ternak, di sini orang membudidayakan tanaman pangan, dan di sana orang membudidayakan tanaman perkebunan, kan begitu. Nah, kembali kita ke ternak ini tadi, ada beberapa macam modelnya. Pertama, total nomadis. Nah, ini sebenarnya tidak ada di Indonesia, ya. Total nomadis ini tidak ada di Indonesia. Ini adanya di Afrika, di mana orang itu berjalan terus-menerus pada mencari padang rumput, ya. Kemudian mereka berpindah padang rumput yang lain,
dan itu bergerak sepanjang tahun. Itu adalah total nomadis. Di kita tidak ada seperti itu. Semi nomadis. Nah, semi nomadis ini mereka menetap agak lama pada satu tempat di mana ada padang rumputnya. Nah, di sana mereka mengembalakan ternaknya. Dan di negara kita semi nomadis juga tidak banyak, ya, tidak banyak. Karena kita tidak ada iklim yang kering ekstrim sehingga tidak ada rumput, tidak ada. Jadi mereka tetap bisa mengembalakan ternaknya dalam jangka waktu yang agak lama. Mungkin kita adalah transhuman, ya. Dia punya tempat tinggal permanen, namun dia bergerak mengembalakan ternaknya. Tapi dia kembali lagi ke rumahnya, itu namanya transhuman. Dan partial nomadis, nah ini yang dilakukan oleh peternak-peternak di daerah NTT dan NTB. Nah, diharapkan mereka akan menjadi peternak menetap, ya, dengan teknologi yang ditingkatkan. Nah, itulah dia, ya, klasifikasi sistem pertanian daerah tropis yang dinyatakan oleh Bapak Ruttenberg dalam bukunya Farming System in the Tropis, bahwasanya ada 3. Pertama, pengumpulan tanaman, yang kedua, budidaya tanaman, yang ketiga, ternak dan padang gembala. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat memahami video singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.